Selamat datang kembali wahai jiwa-jiwa terpilih di keluarga bijak semenit. Ini adalah sebuah ruang sederhana, namun syarat makna, tempat di mana kita merenungi kehidupan dan menemukan hikmah di balik setiap langkah perjalanan kita. Hari ini, kita akan mengangkat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menyentuh relung terdalam jiwa. Sebuah renungan tentang bagaimana takdir menyatukan kita dengan makna besar di balik kehadiran orang-orang atau peristiwa yang mengisi hidup kita. Pernahkah Anda merasa bahwa pertemuan dengan seseorang atau bahkan peristiwa kecil membawa perubahan besar dalam perjalanan hidup Anda? Tidak ada kebetulan dalam rencana semesta. Setiap kejadian adalah pesan, setiap kehadiran adalah panggilan, dan setiap langkah adalah peluang untuk menemukan kebahagiaan besar yang telah disiapkan bagi jiwa-jiwa pilihan seperti Anda. Namun, sebelum kita menjelajah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda melakukan sesuatu yang kecil namun berarti. Saya tak meminta Anda menekan tombol apapun, tetapi jika hati Anda merasa tersentuh dan pikiran Anda terbuka oleh pesan ini, tuliskan angka 777 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar simbol keberuntungan, tapi juga doa bersama untuk menyebarkan harapan, kebahagiaan, dan energi positif kepada sesama. Mari kita melangkah dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan niat yang tulus. Siapa tahu melalui perjalanan singkat ini Anda akan menyadari bahwa kebahagiaan besar yang selama ini Anda cari ternyata ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan dan disyukuri. Dukung perjalanan ini dengan like sebagai bentuk semangat untuk terus berbagi cerita penuh inspirasi. Karena, percayalah, kebahagiaan Anda adalah bagian dari kebahagiaan saya juga. Sekarang mari kita mulai langkah kita bersama. Biarkan setiap kata membawa kehangatan, setiap kisah menjadi pelita, dan setiap momen memberi Anda kekuatan untuk melangkah lebih dekat menuju tujuan sejati Anda. Pesan pertama, kebahagiaan yang ditakdirkan. Ketika Anda merenung sejenak, coba bayangkan bahwa setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, telah ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar. Kebahagiaan yang Anda cari bukanlah sesuatu yang hanya muncul secara kebetulan. Itu adalah hadiah yang telah disiapkan untuk Anda sejak Anda dilahirkan ke dunia ini. Sebagai jiwa terpilih, Anda sudah ditakdirkan untuk menerima kebahagiaan yang melimpah. Kebahagiaan yang akan datang pada waktunya, tepat saat Anda siap untuk menyambutnya. Seringkali, kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan rintangan dan kesulitan, bahwa kebahagiaan itu jauh tak terjangkau. Namun percayalah, di balik setiap ujian ada rencana indah yang Tuhan persiapkan untuk Anda. Saat Anda mulai membuka hati, menerima segala yang terjadi, dan berpasrah padanya, Anda akan merasakan bagaimana segala sesuatu mengalir dengan lebih mudah. Pertolongan, dukungan, dan keajaiban akan datang dengan cara yang tak terduga, hanya karena Anda percaya bahwa kebahagiaan sudah menanti. Pikirkan sejenak. Mungkin saat ini Anda merasa lelah, merasa terjebak dalam rutinitas, atau masalah yang tak kunjung selesai. Namun, itu bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Itu adalah bagian dari proses untuk membawa Anda menuju kebahagiaan yang lebih besar, kebahagiaan yang sejati. Anda hanya perlu percaya bahwa di ujung setiap jalan yang berliku, Tuhan sudah menyiapkan berkat yang luar biasa untuk Anda. Tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan ini. Setiap langkah, setiap jatuh bangun, semuanya adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan. Dan ketika Anda merasa ragu, ketika hati Anda diliputi oleh keraguan dan ketakutan, ingatlah bahwa jiwa terpilih seperti Anda tidak pernah berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mendampingi Anda, memberikan cahaya saat Anda terperosok dalam kegelapan. Kebahagiaan itu bukan hanya tentang pencapaian materi atau keberhasilan duniawi. Itu adalah kedamaian dalam hati, ketenangan dalam jiwa, dan keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Saat Anda mulai menyadari hal ini, Anda akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Anda akan mulai merasakan keajaiban yang ada di sekitar Anda, bahkan dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Kehidupan Anda akan dipenuhi dengan rasa syukur, dan kebahagiaan yang Anda terima akan mengalir ke dalam hidup Anda, menyentuh setiap aspek dan memberi Anda kedamaian yang luar biasa.
Kebahagiaan sejati sudah menanti Anda. Hanya dengan membuka hati dan mempercayakan semuanya pada Tuhan, Anda akan menemukannya. Pesan kedua, doa yang terkabul. Doa adalah salah satu cara yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkomunikasi dengannya. Dalam setiap detik kehidupan, saat hati kita dipenuhi oleh harapan, ketakutan, atau keinginan, doa menjadi saluran yang memungkinkan jiwa kita untuk menyampaikan semua perasaan tersebut. Melalui doa, kita membuka diri kepada Tuhan, mengungkapkan segala sesuatu yang terpendam dalam hati. Namun, seringkali kita merasa ragu atau bertanya-tanya, apakah doa kita benar-benar didengar? Apakah kita mendapatkan jawaban yang kita harapkan? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam perjalanan spiritual kita, terutama ketika doa yang kita panjatkan tampaknya tidak segera dijawab. Sebagai jiwa terpilih, kita harus memahami bahwa doa bukan hanya tentang meminta atau berharap. Doa lebih dari sekadar permohonan. Doa adalah sebuah proses penyerahan diri, di mana kita melepaskan segala beban, kecemasan, dan keinginan kita, serta menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang Dia rencanakan untuk kita adalah yang terbaik. Seringkali kita mengharapkan jawaban dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun dalam banyak kasus jawabannya datang dengan cara yang berbeda, dengan bentuk yang tidak kita duga, dan pada waktu yang tidak kita perkirakan. Namun percayalah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan harapan kita. Pernahkah Anda merasa bahwa doa Anda belum terjawab? Mungkin saat itu Anda merasa kecewa, bingung, atau bahkan frustrasi. Perasaan seperti itu sangatlah manusiawi, karena kita seringkali berharap agar doa kita dikabulkan secepat mungkin. Namun, apa yang kita anggap sebagai penantian yang panjang, bisa jadi adalah bagian dari proses penyembuhan, atau bahkan persiapan untuk menerima berkat yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Tuhan, dengan segala kebijaksanaannya yang tak terhingga, mengetahui waktu yang tepat untuk memberikan jawaban atas doa kita. Mungkin jawabannya datang dalam bentuk yang berbeda dari apa yang kita bayangkan, tetapi justru lebih indah, lebih tepat, dan lebih sesuai dengan perjalanan hidup kita yang lebih luas. Bayangkan sejenak bagaimana rasanya ketika doa Anda terjawab dengan cara yang mengejutkan, saat Anda merasa seolah-olah Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang Anda minta. Itulah bukti nyata dari kasih Tuhan yang tak terbatas. Dalam momen seperti itu, Anda akan merasakan kedamaian yang luar biasa, kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa segala sesuatu telah diatur dengan sempurna. Bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahaminya, doa juga mengajarkan kita tentang ketulusan hati. Ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan dan rasa syukur, kita membuka pintu bagi keajaiban untuk datang. Doa yang tulus adalah doa yang datang dari kedalaman jiwa, doa yang dipanjatkan tanpa pamrih, tanpa ego, dan tanpa rasa takut. Dalam doa yang tulus kita tidak perlu meminta dengan berlebihan atau mengungkapkan permohonan yang panjang lebar, karena Tuhan sudah mengetahui segala yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, yang paling penting adalah keikhlasan hati kita untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dengan penuh rasa percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Sebagai jiwa terpilih, kita selalu memiliki koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kita tahu bahwa setiap doa adalah perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu untuk diri kita sendiri, tetapi lebih tentang mendekatkan diri kepada Tuhan, merasakan kehadirannya, dan mengakui bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan hidup ini. Setiap doa adalah bentuk penyerahan diri, bentuk pengakuan bahwa kita berada di bawah lindungan Tuhan, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengarahkan langkah-langkah kita. Ketika kita berdoa, kita juga belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan, untuk lebih mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Jadi, berdoalah dengan penuh keyakinan. Tidak ada doa yang sia-sia. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap permohonan yang kita sampaikan,
akan dipertimbangkan dengan penuh kasih oleh Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa doa Anda tidak berarti, karena Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Mungkin jawabannya tidak datang hari ini, atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, jawabannya akan datang pada waktu yang sempurna, pada saat yang tepat. Dan saat itu tiba, Anda akan menyadari betapa indahnya rencana Tuhan yang jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Terkadang jawaban dari doa kita datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Mungkin itu bukan sesuatu yang kita minta, tetapi lebih sebagai sebuah kesempatan, pelajaran hidup, atau berkat yang datang dalam bentuk yang lebih halus. Mungkin kita meminta sesuatu yang besar, tetapi Tuhan memberikan kita ketenangan dan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Atau mungkin kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang spesifik, tetapi Tuhan memberikan kita sesuatu yang jauh lebih berarti, yang akan membawa kita ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Di bab berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan selalu mengirimkan pertolongan dan dukungan kepada jiwa terpilih. Ketika Anda merasa sendirian, apakah Anda tahu bahwa bantuan akan datang dari arah yang tak terduga? Mungkin dalam bentuk seseorang yang datang ke hidup Anda atau sebuah kejadian yang membuka jalan baru yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia akan mengirimkan pertolongannya pada waktu yang tepat. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan temukan bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang yang akan mendampingi perjalanan hidup Anda, dan bagaimana kita bisa mengenali tanda-tandanya yang penuh kasih. Pesan ketiga, pertolongan dan dukungan. Di setiap langkah perjalanan hidup, ada saat-saat di mana kita merasa sendirian, seolah-olah dunia ini terlalu berat untuk ditanggung. Ketika cobaan datang menghampiri, hati terasa kosong, dan pikiran diliputi kebingungan. Seringkali kita bertanya, di mana Tuhan ketika aku membutuhkannya? Namun, jiwa terpilih memahami bahwa Tuhan selalu hadir, mengirimkan pertolongan melalui cara-cara yang seringkali tak terduga. Tuhan bekerja melalui banyak saluran, salah satunya adalah orang-orang di sekitar kita. Pertolongannya sering datang dalam bentuk dukungan, baik secara emosional, fisik, maupun materi. Kadang-kadang, itu adalah seorang teman yang tiba-tiba menghubungi kita di saat kita merasa terpuruk atau seorang mentor yang muncul tepat ketika kita membutuhkan arahan. Orang-orang ini yang seolah hadir tanpa disangka adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan untuk membantu kita melewati masa-masa sulit. Pernahkah Anda mengalami momen di mana seseorang tiba-tiba datang untuk memberi bantuan tanpa Anda minta? Mungkin mereka hanya memberikan kata-kata penyemangat atau menawarkan bantuan konkret. Inilah cara Tuhan bekerja melalui tangan manusia. Dia tidak selalu mengirimkan bantuan dalam bentuk yang ajaib atau langsung terlihat, tetapi Dia sering menggunakan orang-orang di sekitar kita sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya. Bayangkan seorang pemuda yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Dalam kesendiriannya, ia bertemu dengan seorang mentor yang dengan penuh kesabaran membimbingnya, memberikan wawasan yang mengubah hidupnya. Pertemuan ini tidak direncanakan, tetapi terasa seperti mukjizat. Mentornya datang tanpa diminta, namun kehadirannya menjadi titik balik yang sangat berarti. Itulah cara Tuhan bekerja, melalui tangan-tangan manusia yang siap memberikan bantuan tanpa pamrih. Sebagai jiwa terpilih, Anda mungkin pernah merasakan kehadiran orang-orang yang memberikan dukungan tanpa Anda minta. Saat itu, bukalah hati Anda dan terimalah pertolongan itu dengan penuh syukur. Jangan pernah menutup diri dari bantuan yang datang, karena itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Dukungan bisa datang dari keluarga, teman, bahkan orang asing yang tak pernah kita kenal sebelumnya. Tuhan tahu siapa yang tepat untuk berada di sekitar kita, dan Dia mengatur segalanya dengan sempurna. Seringkali kita merasa ragu untuk menerima bantuan. Ada rasa malu atau rasa tidak enak yang menghalangi kita. Namun, menerima bantuan adalah bentuk kelembutan hati dan pengakuan bahwa kita tidak sempurna. Tuhan mengirimkan orang-orang ini untuk mendukung kita, bukan hanya untuk memberi, tetapi juga untuk mengingatkan kita bahwa kita layak mendapatkan kasih dan perhatian. Jiwa terpilih memahami bahwa dukungan yang datang adalah berkah.
Mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berterima kasih dan membalas kebaikan itu dengan memberikan dukungan kepada orang lain. Mereka tahu bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima dalam harmoni. Setiap tindakan kebaikan adalah benih yang akan tumbuh menjadi lebih banyak kebaikan di masa depan. Selain menerima bantuan, jiwa terpilih juga dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain. Ketika Anda melihat seseorang yang membutuhkan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan, sekecil apapun itu. Kadang-kadang satu kata penyemangat atau satu tindakan kebaikan sederhana dapat menjadi pertolongan besar bagi mereka yang sedang terpuruk. Dengan menjadi saluran kasih Tuhan, Anda tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual Anda dengan Sang Pencipta. Ketika Anda merasa terpuruk, percayalah bahwa pertolongan akan datang, mungkin tidak dengan cara yang Anda harapkan, tetapi itu akan datang dengan cara yang Anda butuhkan. Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang akan membantu Anda bangkit kembali, menguatkan langkah Anda, dan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di bab berikutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana Tuhan memberikan tanda-tanda dan petunjuk dalam hidup kita. Apakah Anda siap untuk mendengarkan suara hati dan mengikuti jalan yang telah disiapkan untuk Anda? Mari kita lanjutkan dan temukan bagaimana intuisi serta kejadian-kejadian dalam hidup kita menjadi petunjuk yang jelas dari Tuhan. Pesan keempat, tanda-tanda dan petunjuk. Seringkali dalam hidup kita merasa ragu dan bingung, bertanya-tanya apakah kita berada di jalan yang benar, atau jika kita sedang mengikuti takdir yang telah ditentukan untuk kita. Namun, bagi jiwa terpilih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tanpa petunjuk. Tanda-tanda dan petunjuknya selalu ada, meskipun kadang-kadang kita perlu belajar untuk lebih peka dalam melihatnya. Tuhan berbicara kepada kita melalui berbagai cara, baik itu melalui intuisi yang datang tiba-tiba, mimpi yang mengandung makna mendalam, atau kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan namun penuh dengan pesan. Jiwa terpilih tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukanlah kebetulan. Setiap pertemuan, setiap peristiwa, bahkan setiap detik yang berlalu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk kita. Tanda-tanda ini adalah cara Tuhan memberi kita petunjuk, mengarahkan langkah kita, dan membuka mata kita terhadap jalan yang lebih terang. Pernahkah Anda merasa bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi? Namun entah bagaimana itu terasa sangat tepat. Mungkin Anda bertemu seseorang yang memberi Anda jawaban atas pertanyaan yang selama ini Anda pendam, atau Anda mendengar sebuah kalimat yang menyentuh hati Anda, dan seolah-olah itu ditujukan langsung untuk Anda. Itu adalah cara Tuhan berbicara kepada Anda. Tidak selalu dalam bentuk suara yang keras atau kejadian yang spektakuler, tetapi lebih sering melalui hal-hal kecil yang mengandung makna yang mendalam. Contohnya, mungkin Anda sedang merasa bingung tentang keputusan besar dalam hidup Anda, dan tiba-tiba Anda melihat sebuah tanda di sekitar Anda, seperti sebuah kalimat yang tertulis di papan reklaim, atau Anda mendengar percakapan orang lain yang secara kebetulan memberikan pencerahan. Itulah petunjuk Tuhan yang mengingatkan Anda untuk tidak takut mengambil langkah, untuk percaya bahwa jalan yang Anda pilih adalah bagian dari rencananya. Jiwa terpilih tidak hanya melihat dunia dengan mata fisik, tetapi mereka belajar untuk melihat dengan hati. Mereka memahami bahwa segala sesuatu di sekitar mereka memiliki makna yang lebih dalam, dan setiap kejadian adalah sebuah petunjuk yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada tujuan hidup yang telah Tuhan tetapkan. Mereka mendengarkan suara hati mereka dengan penuh perhatian karena di dalamnya terkandung petunjuk yang sangat berharga. Bagi jiwa terpilih, mimpi juga memiliki arti yang dalam. Mungkin Anda pernah bermimpi tentang sesuatu yang terasa begitu nyata, seolah-olah itu adalah pesan langsung dari alam semesta. Mimpi seringkali menjadi saluran di mana Tuhan berbicara kepada kita, memberikan kita petunjuk tentang arah hidup kita, atau memberi kita wawasan yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan. Namun tidak semua tanda datang dengan jelas. Terkadang kita harus belajar untuk lebih peka dan berhenti sejenak untuk mendengarkan. Jiwa terpilih memahami bahwa dalam keheningan, Tuhan berbicara dengan cara yang paling lembut. Saat kita berdoa, merenung, atau hanya berhenti sejenak di tengah kesibukan, kita membuka diri untuk menerima petunjuknya.
Inilah mengapa meluangkan waktu untuk mendengarkan menjadi begitu penting baik dalam doa, meditasi, maupun dalam keheningan sehari-hari. Tanda-tanda ini hadir dalam berbagai bentuk. Bisa jadi berupa ide yang tiba-tiba muncul di pikiran Anda, seseorang yang menawarkan bantuan tepat ketika Anda membutuhkannya, atau bahkan perasaan kuat yang mengarahkan Anda ke jalan tertentu. Hal-hal kecil ini, meski tampak sepele, seringkali merupakan bagian dari komunikasi Tuhan dengan jiwa. Pernahkah Anda merasakan momen di mana sesuatu terasa sangat tepat? Mungkin Anda mendengar sebuah kalimat yang seolah-olah ditujukan langsung untuk Anda, atau mengalami peristiwa yang mengubah pandangan Anda terhadap sebuah masalah. Semua itu adalah tanda bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia selalu hadir, memberikan petunjuk, dan menuntun langkah kita. Jiwa terpilih tidak hanya melihat dengan mata fisik, tetapi juga dengan mata hati. Mereka memahami bahwa setiap kejadian sekecil apapun memiliki pesan yang lebih besar. Mereka belajar mendengarkan suara hati dengan penuh perhatian, karena di dalamnya terkandung hikmah dan arahan yang dapat membawa mereka lebih dekat kepada tujuan ilahi. Jadi apakah Anda siap untuk membuka hati dan menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan kirimkan? Jangan ragu untuk mengikuti petunjuk itu. Setiap langkah yang Anda ambil dengan penuh keyakinan adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati yang telah Tuhan rencanakan untuk Anda. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang pentingnya melepaskan energi negatif dalam hidup kita. Apa saja yang perlu dilepaskan agar kita dapat membuka ruang untuk berkat yang lebih besar? Bagaimana kita membebaskan diri dari hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita? Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan temukan jawabannya bersama Pesan kelima, melepaskan energi negatif. Dalam perjalanan hidup yang penuh makna, kita sering tanpa sadar memikul beban yang sebenarnya bukan milik kita. Beban itu bisa berupa rasa takut yang menyesakkan, luka dari masa lalu yang terus membayangi, atau hubungan yang penuh racun yang membelenggu jiwa. Namun jiwa yang terpilih memahami bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan keberanian untuk melepaskan apa yang tak lagi sejalan dengan panggilan ilahi mereka. Melepaskan adalah langkah suci, sebuah proses pembebasan menuju terang dan kedamaian. Energi negatif adalah kabut tebal yang menghalangi pandangan kita terhadap kelimpahan dan kedamaian. Ketika kita membiarkan kecemasan, ketakutan, atau penyesalan memenuhi hati, energi tersebut menutup pintu-pintu berkah. Namun, Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dia memanggil kita untuk hidup dalam terangnya, menikmati damai yang melimpah, dan merasakan cintanya yang tak terbatas. Melepaskan energi negatif adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan kesadaran dan keberanian. Ketika kita memilih untuk melepaskan, kita sedang membuka ruang baru dalam hati, tempat di mana kasih dan anugerah Tuhan dapat mengalir dengan leluasa. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi dengan setiap langkah kecil menuju pembebasan, kita semakin dekat pada kedamaian sejati dan semakin terbuka untuk menerima berkat yang telah Tuhan siapkan. Bayangkan rasa sakit, ketakutan, dan penyesalan sebagai daun-daun kering yang berguguran dari pohon di musim gugur. Daun-daun itu telah menyelesaikan tugasnya, dan kini waktunya mereka pergi, dibawa oleh angin. Begitu pula dengan luka dan emosi negatif kita. Mereka tidak perlu lagi digenggam. Dengan membiarkan mereka pergi, kita membebaskan diri untuk hidup dalam cahaya yang membawa kedamaian sejati. Kadang-kadang, yang membuat kita sulit melepaskan adalah rasa nyaman dalam zona yang kita kenal. Meskipun itu menyakitkan. Ketakutan membisikkan bahwa kita akan kehilangan sesuatu jika kita melangkah keluar dari zona itu. Namun, jiwa yang terpilih memahami bahwa pertumbuhan hanya terjadi ketika kita berani melangkah ke wilayah yang belum dikenal. Tuhan tidak memanggil kita untuk tinggal di tempat yang sama selamanya. Dia memanggil kita untuk terus bertumbuh, melangkah, dan mempercayainya sepenuhnya. Melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan pembebasan. Ketika kita menyerahkan apa yang menghalangi perjalanan jiwa kita, Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Dia membuka pintu-pintu baru, membawa kita menuju pengalaman cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang lebih besar.
Langkah pertama menuju pembebasan bisa dimulai dengan tindakan sederhana yang penuh makna, seperti membuka hati dalam doa yang tulus. Dalam doa, kita menyerahkan segala rasa sakit dan beban kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk melepaskan apa yang tak lagi bermanfaat bagi jiwa kita. Ketika kita bermeditasi dalam keheningan, kita menciptakan ruang dalam pikiran untuk tenang, memungkinkan kita merasakan kehadiran Tuhan yang lembut dan penuh cinta. Menuliskan perasaan di atas kertas juga menjadi cara ampuh untuk membebaskan beban yang telah lama tersembunyi di dalam hati. Saat kita memilih untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, kita membebaskan hati dari belenggu masa lalu yang menahan langkah kita. Dengan waktu dan kesadaran, kita mulai merasakan dampak dari melepaskan beban-beban tersebut. Hidup terasa lebih ringan, dan kedamaian mulai mengalir dalam jiwa seperti sungai yang tenang. Setiap ruang kosong yang tercipta saat kita melepaskan akan diisi dengan cinta, kebahagiaan, dan berkat baru yang melimpah. Proses ini tidak hanya membebaskan, tetapi juga membawa kita lebih dekat pada kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Melepaskan adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kita tidak lagi terikat oleh luka masa lalu yang menghalangi atau rasa takut akan masa depan yang belum pasti. Sebaliknya, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu yang kita lepaskan adalah langkah menuju kebebasan sejati. Dalam setiap luka yang sembuh, kita menemukan kekuatan baru, kebijaksanaan yang lebih dalam, dan hubungan yang lebih erat dengan tujuan ilahi yang telah Tuhan rencanakan untuk kita. Pembebasan ini adalah sebuah transformasi, di mana kita belajar untuk tidak hanya melepaskan rasa sakit, tetapi juga menerima kasih karunia yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang penyesalan atau kecemasan, tetapi hidup dalam terang dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Melepaskan membawa kita pada pemahaman bahwa setiap hal yang dilepaskan adalah ruang yang disediakan untuk hal-hal yang lebih baik yang telah Tuhan siapkan dengan cinta dan kebijaksanaannya. Di bab selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini dengan membahas keberanian untuk menjadi diri sendiri. Bagaimana kita dapat menemukan kekuatan untuk hidup sesuai dengan panggilan jiwa tanpa dibebani oleh penilaian orang lain. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, membuka hati untuk menerima kebenaran yang sejati dan menemukan harmoni yang sejati dengan kehendak Tuhan. Pesan ke-6, keberanian menjadi diri sendiri. Setiap jiwa terpilih diberkahi dengan keberanian untuk menjadi diri mereka yang sejati. Dalam dunia yang seringkali mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri, menekan esensi sejati demi diterima, jiwa terpilih tahu bahwa menjadi diri sendiri adalah jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada menerima diri kita sepenuhnya. Dengan segala keunikan dan kelemahan yang ada, Tuhan menciptakan Anda dengan segala keindahan dan potensi yang tak terhingga. Anda adalah cerminan dari kasih-Nya yang tak terbatas. Namun, untuk melihat dan merasakan potensi itu, Anda harus memiliki keberanian untuk berdiri tegak sebagai diri Anda yang sejati. Keberanian untuk tidak menyembunyikan keunikan Anda, untuk tidak mengikuti jalan orang lain hanya demi mendapatkan persetujuan, dan untuk tidak terjebak dalam citra diri yang dibuat oleh dunia ini. Hidup sebagai diri sendiri berarti Anda berani menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup, ketakutan akan penolakan. Namun jiwa terpilih tahu bahwa penolakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Karena jika Anda benar-benar menjalani hidup Anda dengan sepenuh hati, Anda akan menarik orang-orang yang sejati, yang akan menghargai Anda bukan karena apa yang Anda tunjukkan, tetapi karena siapa Anda sebenarnya. Jiwa terpilih memahami bahwa hidup bukanlah tentang menyenangkan semua orang. Hidup adalah tentang mengikuti panggilan jiwa, tentang mendengarkan suara batin yang membawa Anda ke arah yang lebih tinggi. Terkadang, ini berarti berani berjalan sendirian, berani mengambil langkah-langkah yang tidak dipahami oleh banyak orang, tetapi itu adalah jalan yang membawa Anda menuju kebahagiaan yang sejati, yang sudah Tuhan takdirkan untuk Anda. Mungkin Anda pernah merasa terjebak dalam keraguan, merasa tidak cukup baik,
atau takut jika Anda menjadi diri sendiri, dunia akan menolaknya. Namun Anda harus ingat bahwa jiwa terpilih tidak ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayang. Anda tidak perlu menjadi siapapun selain diri Anda sendiri. Tuhan telah memberi Anda segala yang Anda butuhkan untuk menjalani hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Cinta yang Anda cari, kebahagiaan yang Anda dambakan, semuanya sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu menemukan keberanian untuk melepaskan ketakutan dan merayakan diri Anda apa adanya. Keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Ketika Anda mulai mencintai diri Anda tanpa syarat, Anda akan melihat bagaimana dunia pun mulai berubah. Orang-orang yang datang ke dalam hidup Anda adalah mereka yang menghargai keaslian Anda. Pekerjaan, hubungan, dan segala aspek kehidupan Anda akan selaras dengan energi sejati Anda. Karena saat Anda menjadi diri Anda yang sebenarnya, Anda menarik segala hal yang sejalan dengan energi itu. Tidak mudah untuk melawan arus dunia yang seringkali memaksa kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Anda mungkin merasa tekanan dari lingkungan, keluarga, atau masyarakat yang menginginkan Anda untuk memenuhi harapan tertentu. Namun ingatlah bahwa Anda tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh opini orang lain. Keberanian sejati datang dari dalam, dari kesadaran bahwa Anda cukup apa adanya. Dalam perjalanan menjadi diri sendiri, Anda akan menghadapi banyak rintangan. Salah satunya adalah rasa takut akan kegagalan. Ketika Anda mengambil langkah untuk menjadi autentik, mungkin ada momen-momen di mana Anda merasa tidak berhasil. Namun, kegagalan bukanlah tanda bahwa Anda harus menyerah. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jiwa terpilih memahami bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju diri yang lebih baik. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa menjadi diri sendiri tidak berarti Anda tidak perlu berubah. Perubahan adalah bagian alami dari pertumbuhan, tetapi perubahan itu harus datang dari keinginan Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, bukan karena tekanan dari luar. Jadilah seperti pohon yang kuat yang tetap berdiri kokoh meskipun angin kencang berhembus, tetapi juga fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan musim. Jiwa terpilih juga memahami bahwa keberanian untuk menjadi diri sendiri berarti menghormati orang lain untuk menjadi diri mereka juga. Ketika Anda hidup dengan autentik, Anda memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang berani menjadi diri mereka sendiri, yang tidak takut menunjukkan keunikan mereka, dan yang dengan tulus menerima perbedaan orang lain. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi Anda. Jiwa terpilih tidak pernah takut untuk bersinar, bahkan jika itu berarti harus berdiri sendiri, karena mereka tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan selalu menyertai mereka, memberi kekuatan dan keberanian untuk menjadi diri mereka yang sejati. Ketika Anda mulai menjalani hidup Anda dengan autentik, Anda akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi beban untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tidak ada lagi rasa takut akan penolakan. Anda akan menemukan kedamaian dalam menjadi diri Anda yang sejati. Kedamaian itu akan membawa Anda kepada kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Maka, sekarang saatnya bagi Anda untuk melepaskan ketakutan yang menghalangi dan merayakan keunikan Anda. Jadilah diri Anda yang sebenarnya dengan penuh keberanian, dan biarkan dunia melihat cahaya Anda. Dunia membutuhkan keunikan Anda, karena hanya Anda yang bisa memberi warna yang khas dalam hidup ini. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang pilihan untuk bahagia. Mengapa kebahagiaan adalah sebuah pilihan yang bisa Anda buat setiap hari? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengubah perspektif dan meraih kebahagiaan meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan? Mari kita lanjutkan untuk menemukan jawabannya. Pesan ketujuh, pilihan untuk bahagia. Kebahagiaan sejatinya bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, melainkan sebuah pilihan yang kita buat setiap hari. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang bisa membuat kita merasa tertekan, lelah, atau bahkan putus asa. Namun, di tengah segala cobaan itu,
Kebahagiaan selalu berada dalam genggaman tangan kita, menunggu untuk kita pilih. Tuhan telah memberi kita kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons setiap kejadian dalam hidup. Dalam setiap tantangan yang datang, kita memiliki dua pilihan. Untuk terpuruk dalam kesedihan atau memilih tetap bahagia meskipun keadaan tidak mendukung. Jiwa terpilih adalah mereka yang menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh dunia luar, tetapi oleh cara kita melihat dunia itu sendiri. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Ini bukan tentang memiliki segalanya, bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang bagaimana kita menerima hidup apa adanya, dan tetap memilih untuk melihat kebaikan di balik segala yang terjadi. Ketika Anda memilih untuk bahagia, Anda tidak hanya memilih untuk melihat keindahan dalam hidup Anda, tetapi Anda juga membuka pintu bagi berkat Tuhan untuk mengalir lebih deras. Pikirkanlah sejenak tentang momen-momen dalam hidup Anda yang penuh kebahagiaan. Apakah itu terjadi ketika Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, atau ketika Anda memilih untuk menikmati momen tersebut terlepas dari keadaan? Kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada cara kita merespons dan menghargai apa yang kita miliki. Dalam setiap tawa, dalam setiap senyum, dalam setiap detik yang kita nikmati, kebahagiaan itu ada. Itu adalah pilihan kita untuk melihat dunia dengan mata yang penuh cinta dan syukur. Di dunia yang penuh dengan kesibukan ini, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan merasakan kebahagiaan yang sederhana. Kita terjebak dalam keinginan untuk lebih, untuk memiliki lebih, sehingga kita melupakan bahwa kebahagiaan ada dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani. Kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus kita capai, tetapi sebuah perjalanan yang bisa kita nikmati di setiap langkahnya. Jiwa terpilih adalah mereka yang tahu bahwa kebahagiaan adalah hak mereka. Mereka yang memilih untuk bahagia tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi, tahu bahwa meskipun hujan turun, di balik awan gelap itu ada pelangi yang menunggu untuk muncul. Mereka memilih untuk melihat pelangi itu, bukannya terfokus pada hujan yang turun. Ketika Anda menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa melihat hal positif dalam situasi ini? Kebahagiaan adalah tentang perspektif, tentang bagaimana kita memilih untuk melihat dunia. Anda bisa memilih untuk melihat masalah sebagai hambatan atau sebagai peluang untuk bertumbuh. Pilihan itu ada di tangan Anda. Ingatlah, kebahagiaan adalah pilihan yang bisa Anda buat setiap hari. Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda merespons hidup. Anda tidak perlu menunggu keadaan sempurna untuk merasa bahagia. Kebahagiaan sudah ada dalam diri Anda, dan itu hanya menunggu untuk Anda temukan. Ketika Anda memilih untuk bahagia, Anda tidak hanya membawa kedamaian dalam hidup Anda, tetapi juga membawa cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda. Jiwa terpilih tahu bahwa kebahagiaan adalah anugerah yang tidak bisa diambil begitu saja. Itu adalah hadiah yang datang ketika kita memilih untuk hidup dengan hati yang penuh syukur, penuh cinta, dan penuh harapan. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang sudah ada dan memilih untuk melihat keindahan dalam setiap momen hidup. Dalam perjalanan menuju kebahagiaan, penting untuk melatih diri kita untuk bersyukur. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan. Ketika Anda bersyukur, Anda tidak hanya menghargai apa yang Anda miliki, tetapi Anda juga menciptakan ruang untuk menerima lebih banyak berkat dalam hidup Anda. Syukur mengubah cara Anda melihat dunia dari kekurangan menjadi kelimpahan. Selain itu, kebahagiaan juga terkait dengan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita memilih untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan kasih, kita menciptakan hubungan yang membawa kebahagiaan. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan yang mendalam. Pilihlah untuk menyebarkan cinta dan kedamaian, karena itu adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dalam setiap langkah yang Anda ambil, carilah alasan untuk bersyukur, untuk tersenyum, dan untuk merayakan hidup. Ketika Anda menjalani hidup dengan hati yang penuh syukur,
Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Itu adalah bagian dari diri Anda, menunggu untuk diungkapkan. Di bab berikutnya kita akan membahas tentang tawaran dan peluang baru yang selalu hadir dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenali dan menerima peluang ini dengan hati yang terbuka? Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan setiap kesempatan sebagai jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar? Mari kita lanjutkan dan temukan jawabannya. Pesan ke-8, tawaran dan peluang baru. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan kejutan dan setiap hari membawa tawaran serta peluang baru. Dalam dinamika kehidupan, peluang tidak pernah berhenti datang. Mereka hadir seperti aliran air yang terus mengalir, siap mengisi kehidupan kita dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Namun seringkali kita tidak menyadarinya karena terlalu sibuk dengan rutinitas atau terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman. Padahal, setiap peluang adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa hidup kita memiliki makna yang lebih besar. Sebagai jiwa terpilih, kita diberkahi dengan kepekaan untuk mengenali peluang, bahkan di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Peluang tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar dan mencolok. Terkadang mereka muncul dalam hal-hal sederhana, seperti sebuah pertemuan tak terduga, sebuah ide kecil yang muncul di tengah malam, atau bahkan dalam tantangan yang tampaknya sulit diatasi. Namun jika kita mampu melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa setiap peluang adalah bagian dari rencana ilahi yang dirancang khusus untuk kita. Peluang-peluang ini adalah undangan dari Tuhan untuk melangkah ke tahap baru dalam hidup kita. Mereka adalah pintu-pintu yang terbuka lebar, menunggu kita untuk masuk dan menjelajahi dunia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Namun, seperti halnya semua perjalanan, melangkah melalui pintu ini membutuhkan keberanian. Terkadang, pintu-pintu ini dihiasi dengan tantangan yang membuat kita merasa ragu, takut, atau bahkan tidak layak. Tetapi justru dalam momen-momen inilah keberanian kita diuji dan iman kita diperkuat. Keberanian untuk menerima peluang adalah bukti kepercayaan kita pada takdir yang telah Tuhan tetapkan. Ketika kita melangkah maju, meskipun ada rasa takut, kita menunjukkan bahwa kita percaya pada kekuatan Tuhan yang akan menuntun dan melindungi kita. Jiwa terpilih memahami bahwa ketakutan adalah bagian dari perjalanan, namun mereka juga tahu bahwa keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meskipun takut. Peluang yang datang kepada kita tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika tampaknya peluang itu kecil atau tidak signifikan, seringkali justru peluang kecil inilah yang membawa perubahan besar dalam hidup kita. Misalnya, sebuah pertemuan singkat dengan seseorang dapat membuka jalan bagi hubungan yang mendalam dan bermakna. Sebuah ide kecil yang Anda tuliskan di buku catatan dapat berkembang menjadi proyek besar yang mengubah hidup Anda. Itulah sebabnya kita tidak boleh meremehkan peluang sekecil apapun. Ketika kita mulai menyadari bahwa setiap kesempatan adalah anugerah, kita akan lebih mudah menghargai setiap tawaran yang datang. Tawaran itu bisa berupa peluang untuk belajar sesuatu yang baru, mencoba hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, atau memperbaiki sesuatu yang telah lama kita abaikan. Dengan menerima peluang ini dengan hati yang terbuka, kita tidak hanya membuka diri untuk pertumbuhan pribadi, tetapi juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun, tidak semua peluang datang tanpa tantangan. Ada kalanya peluang itu hadir dengan risiko yang membuat kita ragu untuk melangkah. Kita mungkin merasa takut gagal, takut membuat kesalahan, atau takut menghadapi penolakan. Tetapi ingatlah, sebagai jiwa terpilih, kita tidak pernah benar-benar gagal. Setiap kesalahan atau kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan beban yang lebih berat dari kemampuan kita. Jadi meskipun perjalanan itu sulit, kita selalu memiliki kekuatan untuk melewatinya. Peluang seringkali mengharuskan kita keluar dari zona nyaman. Misalnya, Anda mungkin mendapatkan tawaran pekerjaan yang mengharuskan Anda pindah ke tempat baru, atau mungkin Anda diberi kesempatan untuk memulai bisnis yang selalu Anda impikan, tetapi terasa menakutkan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk diingat bahwa Tuhan seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga,
untuk membantu kita tumbuh. Dengan membuka hati untuk menerima tawaran baru, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk berubah menjadi versi terbaik dari diri kita. Peluang-peluang ini juga bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang tepat. Sebuah hubungan baru bisa menjadi saluran bagi kedamaian dan kebahagiaan, atau mungkin menjadi sarana bagi kita untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri. Hubungan-hubungan ini tidak selalu mudah, tetapi mereka adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik. Pada akhirnya, menerima peluang baru adalah tentang memiliki iman yang mendalam. Iman bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap pintu yang kita masuki adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Dengan keberanian dan hati yang terbuka, kita bisa menemukan makna yang lebih dalam setiap pengalaman hidup kita. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jiwa terpilih mampu bangkit meskipun menghadapi kesulitan yang tampaknya tak tertahankan. Apa yang membuat mereka begitu kuat? Bagaimana mereka menemukan kekuatan untuk terus maju ketika semua terasa berat? Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan temukan jawabannya bersama-sama. Pesan ke-9, bangkit dari kesulitan. Dalam perjalanan hidup, tidak ada satupun manusia yang dapat sepenuhnya menghindari kesulitan. Setiap individu, tanpa terkecuali, akan menghadapi tantangan, cobaan, dan ujian yang datang dalam berbagai bentuk. Bahkan jiwa-jiwa yang terpilih, mereka yang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan dengan makna yang mendalam, tidak akan lepas dari masa-masa sulit. Namun satu hal yang perlu diingat adalah bahwa jiwa terpilih tidak pernah ditakdirkan untuk jatuh dan tetap terpuruk selamanya. Di balik setiap kesulitan terdapat potensi besar untuk kebangkitan yang luar biasa. Kesulitan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah fase baru yang menawarkan peluang untuk bangkit dengan lebih kuat. Ketika kita merasa berada di titik terendah, saat dunia tampak seolah melawan kita, percayalah bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi ujian hidup. Dalam setiap kesulitan, Dia menyediakan jalan keluar, bahkan ketika situasinya terlihat tidak mungkin. Setiap kali kita terjatuh, itu adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Rahasia besar yang seringkali hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang terpilih adalah ini. Kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam kesulitan kita. Dukungan ilahi selalu hadir, memberikan kekuatan ketika kita merasa lelah dan tak berdaya. Kebangkitan dari kesulitan bukan berarti kita tidak pernah merasakan sakit atau penderitaan, namun itu berarti kita memiliki keberanian untuk melihat melampaui rasa sakit tersebut dan percaya bahwa sesuatu yang lebih baik sedang menanti kita di depan. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah peluang untuk membangun karakter, memperdalam iman, dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Cobaan hidup seringkali menjadi alat yang digunakan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Dalam proses ini, kita semakin dekat dengan takdir sejati yang telah ditetapkan untuk kita. Mari kita simak sebuah kisah inspiratif tentang seorang wanita yang menghadapi kesulitan dengan cara yang luar biasa. Ia adalah seorang ibu tunggal yang tinggal di sebuah kota kecil. Hidupnya penuh dengan tantangan, pekerjaannya sangat menuntut, dan ia juga harus menghadapi berbagai masalah keluarga yang tak kunjung usai. Suatu hari, ia kehilangan pekerjaan yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun. Pada saat itu, dunia rasanya runtuh di hadapannya. Ia merasa seolah-olah tidak ada lagi harapan dan jalan keluar. Namun, di tengah keputusasaan, ada sesuatu yang muncul dari dalam dirinya, sebuah dorongan untuk tidak menyerah. Meskipun orang-orang di sekitarnya meragukan kemampuannya, ia memutuskan untuk mengikuti suara hatinya. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, menjual kerajinan tangan yang ia buat sendiri. Tanpa diduga, usaha itu berkembang pesat. Dalam waktu yang relatif singkat, ia tidak hanya menemukan kebahagiaan tetapi juga kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi hidup dengan penuh semangat. Ketika ditanya apa yang membuatnya bertahan di tengah kesulitan, ia berkata, "Saya merasa seperti Tuhan memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Ketika saya hampir menyerah,
Dia menunjukkan jalan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Semua yang saya alami membawa saya ke tempat yang jauh lebih baik daripada yang saya harapkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa saat kita berada dalam kesulitan, cobalah untuk melihatnya bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat diri. Jangan biarkan rasa takut, cemas, atau putus asa menguasai pikiran Anda. Ingatlah bahwa Anda adalah jiwa yang terpilih, dan kekuatan untuk bangkit ada dalam diri Anda. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah batu loncatan menuju versi diri Anda yang lebih baik. Bangkit dari kesulitan juga berarti melepaskan rasa sakit dan beban emosional yang mengikat Anda. Kebencian, penyesalan, dan energi negatif lainnya hanya akan memperlambat langkah Anda. Serahkan semua itu kepada Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik untuk Anda. Dengan melepaskan semua yang tidak lagi melayani pertumbuhan Anda membuka ruang untuk menerima berkat dan kedamaian yang lebih besar dalam hidup Anda. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat diri kita bangkit kembali setelah mengalami jatuh dan terluka. Ini adalah bukti nyata bahwa jiwa-jiwa yang terpilih tidak pernah benar-benar kalah. Dalam setiap kekalahan terdapat kemenangan yang lebih besar yang menanti. Setiap kali kita bangkit, kita membawa cahaya yang lebih terang. Bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Kebangkitan kita menjadi inspirasi bagi orang lain, menunjukkan bahwa tidak ada kesulitan yang terlalu besar untuk diatasi dengan keberanian, iman, dan ketekunan. Kesulitan hidup seringkali mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Dari rasa sakit kita belajar untuk menghargai kebahagiaan. Dari kehilangan kita belajar tentang pentingnya kehadiran. Dan dari keputusasaan kita menemukan kekuatan untuk berharap. Semua ini adalah bagian dari proses pembentukan jiwa yang lebih kuat dan lebih dewasa. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana penderitaan yang kita alami seringkali membawa berkah yang tak terduga. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa melihat berkah yang tersembunyi dalam penderitaan kita. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan temukan jawabannya bersama-sama. Anda akan menyadari bahwa setiap langkah dalam perjalanan hidup Anda, baik itu naik maupun turun, adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna untuk membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Pesan terakhir, berkah dalam penderitaan. Setiap jiwa yang terpilih pasti pernah melalui fase kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Kehidupan seringkali memberikan ujian dalam bentuk kesulitan, kehilangan, atau kekecewaan yang mendalam. Perjalanan ini tidak jarang diiringi air mata, rasa tidak pasti, dan keputusasaan yang begitu berat. Namun, di tengah badai kehidupan yang tampaknya tak kunjung reda, tersembunyi berkah yang begitu agung. Berkah ini hanya dapat ditemukan oleh mereka yang mau membuka hati dan mengizinkan hikmah dari setiap peristiwa itu tumbuh di dalam diri mereka. Penderitaan bukanlah akhir melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih tinggi. Ia adalah pintu gerbang menuju transformasi batin yang lebih bermakna. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana setelah melewati berbagai masa sulit, Anda merasa menjadi seseorang yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih memahami arti syukur? Inilah yang sering disebut sebagai berkah dalam penderitaan, sebuah proses penyucian jiwa yang mengubah luka menjadi kekuatan baru dan membuka jalan bagi kita untuk melihat kehidupan dari sudut yang lebih mendalam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesulitan. Justru di tengah tantangan, Dia hadir dengan caranya yang lembut, memberikan kekuatan dan peluang untuk tumbuh. Bahkan, seringkali penderitaan itu sendiri menjadi cara Tuhan menyapa kita, mengajarkan pelajaran yang tak akan kita temukan dalam kenyamanan. Misalnya, ada orang yang kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Pada awalnya, hidup terasa hancur, seperti tak ada lagi harapan. Tetapi seiring waktu, ia mulai memahami bahwa kehilangan itu mengajarinya pentingnya menghargai setiap detik yang ia miliki. Kesedihan yang mendalam itu menjadi pintu menuju cinta yang lebih besar. Cinta yang tidak terikat pada kehadiran fisik semata, melainkan cinta yang luas dan universal. Penderitaan meskipun menyakitkan seringkali menjadi guru terbaik dalam hidup kita.
Ia mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan tujuan hidup kita. Lebih dari itu, penderitaan membuka ruang di hati untuk menerima kebahagiaan yang lebih murni dan sejati. Melalui proses ini, kita belajar menjadi lebih sabar, lebih penuh kasih, dan lebih arif dalam menyikapi perjalanan hidup. Dan pada akhirnya, penderitaan tersebut akan membawa kita pada penyembuhan batin yang mendalam, mengarahkan kita pada kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki maksud yang lebih besar. Mari kita refleksikan kisah seorang pria yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Kehilangan itu meremukkan hati dan semangatnya hingga ia merasa dunia telah berakhir. Namun, perlahan ia mulai bangkit. Ia menyadari bahwa kehilangan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran berharga tentang arti cinta yang sejati. Ia belajar bahwa cinta tidak hanya terbatas pada kehadiran seseorang, tetapi juga tercermin dalam cinta kepada kehidupan, kepada orang-orang di sekitarnya, dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari luka kehilangan itu, ia menemukan sumber kekuatan yang mengajarkannya untuk hidup dengan lebih bermakna. Penderitaan bukanlah hukuman. Ia adalah undangan untuk mendalami kehidupan dengan cara yang lebih jujur dan bermakna. Dalam kesulitan, kita diberi kesempatan untuk merenung, mengenal diri sendiri, dan memahami tujuan hidup dengan lebih dalam. Setiap pengalaman pahit mengandung pelajaran yang seringkali tersembunyi. Pelajaran ini mungkin tidak langsung terasa, tetapi dengan waktu, kesabaran, dan proses penyembuhan, kita akan menyadari betapa berharganya pengalaman tersebut. Setiap langkah kecil untuk menghadapi penderitaan membawa kita semakin dekat pada kebijaksanaan yang lebih dalam tentang kehidupan. Satu pelajaran penting dari penderitaan adalah pentingnya melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi menerima bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Dengan melepaskan, kita membuka ruang dalam hati untuk menerima kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Proses ini membantu kita untuk menghargai hidup, memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin dulu kita abaikan, dan mensyukuri setiap berkah yang hadir, sekecil apapun itu. Ketika kita berada dalam penderitaan, rasa takut dan tidak berdaya seringkali menghantui. Namun, penting untuk diingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu hadir dalam berbagai cara untuk menunjukkan jalan, memberi tanda, dan menguatkan hati kita. Tugas kita adalah tetap percaya, tetap berusaha, dan membuka hati untuk menerima bimbingannya. Dalam setiap momen sulit, percayalah bahwa Tuhan sedang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Meskipun kita belum dapat memahaminya sepenuhnya. Setiap ujian yang datang adalah jalan menuju pendewasaan jiwa. Setiap luka yang kita rasakan adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Dalam setiap penderitaan yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkah yang luar biasa. Jiwa-jiwa yang kuat tidak pernah gagal, karena mereka diberkahi dengan kekuatan yang luar biasa di dalam diri mereka. Tuhan telah memberikan kemampuan untuk bangkit, melangkah maju, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Ingatlah selalu bahwa Anda adalah jiwa yang istimewa. Anda pantas menerima kebahagiaan sejati, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dalam setiap pengalaman pahit yang Anda hadapi, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan, dan ada berkah yang siap untuk diterima. Tetaplah percaya, tetaplah bersyukur, dan izinkan Tuhan membimbing langkah Anda menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati yang telah Dia siapkan untuk Anda.